Ini di saya di halaman 72 ya. Kalau di teman-teman di halaman berapa? Sama ya? Oh iya sih, yang jilid kedua sama kok. Oh ya, sama mungkin sekedar info juga ya buat teman-teman. Jadi insya Allah kalau teman-teman ini mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan, ini kan mungkin sekitar 2 minggu kita selesai kan ya. Dan nanti kalau selesai, insya Allah kita akan buka kelas baru. Jadi nanti mungkin dicampur juga sama angkatan yang pertama, nanti sama teman-teman yang lain yang mungkin punya basic bahasa Arab gitu ya. Nanti di level 2 nanti kalau teman-teman berminat bisa lanjut juga ya. Jadi insya Allah nanti kita akan buka 2 kelas ya. Kelas di level pertama sama di kelas level kedua ini. Jadi yang level kedua nanti kita mau pakai kitab yang namanya kitab An-Nahwu Al-Wadih ya. Itu memang kitab yang sangat direkomendasikan ya oleh beberapa masyayikh di Timur Tengah. Karena sifat daripada kitab Nahwu Wadih ini memang membahas bagaimana, jadi memang sebelum masuk ke kaidahnya kita disajikan beberapa contoh-contoh jumlah, contoh-contoh kalimat yang nantinya kita diberikan apa ya gambaran kalau kita mau bikin kalimat ya seperti itu gitu. Ya. Itu yang Nahwu Wadihnya. Ya. Dan ada juga selain kitab Nahwu Wadih ada juga kitab Amsilah Tasrifiyah. Ini kitab yang karangan oleh ulama Nusantara kita ya. Itu kitab yang memang di situ kita dihadapkan dengan contoh-contoh sorof. Kalau kita mau mentasrif ya, tasrif lugawi maupun tasrif istilahi, di sini sudah disebutkan semuanya. Jadi saya sangat berharap barangkali nanti teman-teman bisa mengikuti ya, sangat bagus juga ya, karena memang Nahwadi sama tasrif Amsilah Tasrifiyah ini memang didesain untuk lanjutan untuk yang mustawa awal seperti itu. Nanti teman-teman insya Allah saya infokan ya nanti di grup insya Allah kalau udah selesai di sini. Baik, Ustaz. Itu kira-kira berapa pertemuan Ustaz ya buat yang level 2 itu, Ustaz? Nah, ini kalau yang level 2 ini lumayan lebih banyak kayaknya Pak Teddy. Jadi mungkin Oh, sekitar 48 pertemuan ya. Jadi ini berapa kita pertemuan? ada apa ya, kan kitabnya lumayan tebal juga. Jadi memang kita kitab Nahwu Wadih ini kita sekitar ada 3 jilid. Jadi, cuma 3 jilid ini tadi digabungin jadi 1 jilid gitu Pak Teddy. Dan total halamannya ada sekitar 400-an halaman itu. Oh, banyak. Banyak Cuman juga, Ustaz. mungkin tidak akan kita baca semuanya, cuma nanti kita pilihin yang penting-penting gitu Pak tadi. Baik, Ustaz. Ya. Jadi sangat cocok banget kalau buat lanjutan dari kitab Durusul Lugah ini sendiri. Ya. Jadi teman-teman di Durusul Lugah ini sudah banyak mufradatnya, nanti tinggal masuk ke kaidahnya aja gitu ya. Kaidah di bahasa Arab itu seperti apa? Itu nanti diajarin di Nahwu Wadih. Sekaligus nanti teman-teman diajari yang namanya sorof. Jadi sorof itu kayak gimana, nanti diajari di situ. Jadi pusat kita di level yang kedua itu memang khusus untuk nahwu dan sorof seperti itu. Baik teman-teman sekalian, rahimakumullah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih dipertemukan kembali ya. Tentunya sekarang kita sudah masuk di akhir pertemuan daripada yang bulan ketiga ya dari sesi-sesi yang sudah ada seperti itu. Dan sekarang kita sudah masuk di sesi yang ke-24 dan insya Allah kalau di pertemuan selanjutnya, pertemuan-pertemuan ke depan nanti kita kondisikan lagi ya bagaimana sebenarnya saya berkeinginan nanti bisa dalam seminggu itu bisa pertemuan 4 kali ya. Jadi hari Senin, Selasa, Kamis sama hari Sabtu seperti itu. Tapi Allah alam ini kayaknya Pak Tidi agak susah ya di hari Selasanya ya. Cuma nanti kita lihat lagi, barangkali memungkinkan Iya, nanti Ustaz. kita tukar lagi ya. Nanti kita diskusikan lagi. Baik, di pertemuan kali ini, insya Allah teman-teman sekalian kita akan masuk di ada soal asyiru ya, di pelajaran yang ke-10. Tentunya kaitannya ini ada dengan yang namanya an-nahyu ya, atau fin nahyi. Kalau ada depannya fi, berarti kita jadikan harakat terakhirnya menjadi kasrah ya. Itu fin nahyi gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian rahimakumullah, mungkin teman-teman masih ingat ya di beberapa pertemuan kemarin
kita sudah belajar ada yang namanya fi'il amar ya, atau kata kerja yang dia itu menunjukkan perintah dalam suatu kalimat seperti itu. Jadi mungkin kemarin ada yang namanya ijlis ya. Ijlis itu artinya duduklah. Itu kalau anta ya. Kalau antuma berarti ijlisa seperti itu ya. Kalau antum berarti ijlisu. Ya. Kalau anti ijlisi ya. Kalau antuma ijlisa, kalau antunna itu ijlisna. Jadi yang 6 pokok itu tadi atau 6 fiil yang memang kaitannya berdasarkan daripada kata gantinya itu ada 6 kalau fiil amr seperti itu. Ya, jadi fiil amr itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah dalam satu kalimat seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang ke-10 ini kita akan belajar yang namanya an-nahyu atau fiil nahi yang memang kaitannya adalah kata kerja yang menunjukkan larangan. Jadi kalau kemarin itu perintah yang fiil amr, sekarang fiil nahi yang dia itu sifatnya larangan. Begitu. Baik, mungkin kita coba ya sambil baca ya. Nanti kalau ada beberapa mufradat yang masih belum dipahami, nanti insya Allah saya terangkan ya. Mungkin dari awal, mungkin saya minta Bu Endah untuk dibaca terlebih dahulu ya, untuk yang pertama ini, yang akhi. Tafadhali, Bu Endah. Ya, Ustaz. Ya, akhi. Sebentar, Ustaz. Ya, ya. Sambil langsung diterjemahkan ya di sini ya. Ya. Ya, akhi, idza sami'tal jarosa lidukhuli fil fasli fadhhab ilaihi. Wahai saudaraku, jika kamu mendengar jarosa kemarin itu bel ya, Ustaz. Jika kamu mendengar bel, ya benar. Lidukuli untuk masuk fil fasli ke kelas fadhhab ilaihi, maka pergilah ke sana, ke sana. Wala taqif, dan janganlah kamu berhenti di jalan. Wala tal'ab, dan janganlah tal'ab kemarin itu la'iba yal'abu. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia adalah permainan ya. Nah, jadi wala tal'ab itu jangan kamu main gitu ya. Iya. Dan janganlah kamu bermain wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan mutamahilan. Mutamahilan itu apa, Ustaz? Mutamahilan itu apa, Ustaz? Ada yang namanya mahlan. Ya, mahlan itu pelan. Berarti mutamahilan itu artinya adalah pelan-pelan gitu ya, Bu. Nah, mutamahilan itu pelan-pelan. Dan janganlah kamu bermain dan janganlah berjalan pelan-pelan. Jadi jangan balanya cepetan dan gitu ya istilahnya ya. Nah ini ya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada kata la taqif. Jadi memang kata la mungkin teman-teman masih ingat ya. La itu memang ada yang diartikan tidak. Ya. Jadi memang dalam bahasa Arab la itu ada dua ya. Mungkin sambil saya jelaskan di sini. Ya. La itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang namanya la linnafi. Ya. Ya, ada juga la linnahi. Ya. La linnafi itu adalah la yang gunanya untuk menafikan. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia kita artikan tidak gitu ya. Nah, ada juga la itu yang dia itu linnahi atau yang digunakan untuk larangan atau pencegahan gitu ya. Nah, dan secara penggunaan ini beda ya. Kalau yang la linnafi dia menjadikan harokat fiil setelahnya dia itu rofa atau dia itu harokat belakangnya dhammah. Ya. Jadi misalkan la yajlisu kan belakangnya dhammah ya. La yajlisu itu artinya adalah tidak dia sedang tidak duduk gitu ya. Itu la yajlisu.
Tapi kalau la tajlis yang menjadikan harokat terakhirnya itu sukun, dia memiliki makna nahi atau larangan. Jadi la tajlis itu artinya adalah jangan duduk gitu ya. Maka tadi sudah benar Bu Endah tadi menerjemahkan la taqif itu artinya jangan kamu berhenti ya. Jadi la ini kita artikan jangan kalau linahi. Kalau linafi itu artinya adalah untuk artinya adalah tidak gitu ya. La linafi itu tidak, la linahi itu artinya jangan. Jadi la itu dalam bahasa Arab ada dua ya. La linafi ada la linahi. Jadi beda ya. La dengan alam ya. Kalau saya bilang alam ya alamu ya itu la yang seperti ini yang lidukul ini artinya alam. Tapi kalau la itu artinya tidak ataupun jangan. Beda ya. La di sini sama lam yang ada di sini. Kalau la yang di sini kan ada alifnya, kalau lam yang di sini nggak ada alifnya. Jadi ini kalau mau kita bikin yang namanya la lim nahi ya, itu harus menyesuaikan terkait dengan fiil setelahnya. Kita gunakan fiil yang menggunakan kata ganti yang kedua ya, yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Jadi fiil-fiil yang mengandung kata ganti tadi yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, itulah yang hanya bisa kita gunakan dalam penggunaan fiil nahi, fiil yang ada kaitannya dengan larangan di situ. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi terkait dengan fiil setelahnya tadi itu akan menjadikan harokat terakhirnya sukun atau istilahnya jazam gitu ya. Seperti itu. Baik, coba dilanjutkan lagi Bu Endah. Ya, Ustaz. Wa idza dakhaltal fasla fala takhruju minhu. Dan jika kamu masuk kelas, Iya. fala takhruj, maka jangan keluar minhu darinya. Darinya. Qabla ayyantahiyad dursa. Darsu kok dursa. Iya. Dan tadi saya Qabla. Sebelum yantahiyad sebelum Intaha yantahi artinya habis ya atau berakhir. Sebelum berakhir pelajaran. Iya, sebelum pelajarannya berakhir gitu ya maksudnya. Ya. Wala tatrukil fasla bi ghairi idnil mudarrisi. Dan janganlah tatruki. Dan janganlah kamu meninggalkan ya Ustaz ya. Meninggalkan kelas ya, meninggalkan dengan tanpa izin guru pengajar. Iya, tanpa izin guru itu bigoiri ya. Bigoiri ini kita artikan tanpa ya. Tanpa izin daripada pengajar atau guru. Nah, tadi udah benar ya. Wala takhruj itu janganlah kamu keluar. Wala tatruk itu janganlah kamu meninggalkan ya. Taruh kayak ruku itu meninggalkan ya. Nah, ini juga teman-teman harus tahu ya. Qabla ya. Qabla itu artinya sebelum dan kalau kita mau sambung dengan fiil harus ada an di situ. Dan an sendiri kalau dalam bahasa Indonesia ini saya kira belum saya temukan ya. Artinya yang pas dalam bahasa Indonesia itu apa ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu yang namanya kata sebelum dengan kata kerja nggak ada pemisahnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan ada pemisahan di sini dan memang harus ada seperti ini ya. Dan ketika ada satu an seperti ini yang mendahului fiil ya. Fiil tadi itu akan menjadikan harokatnya nasab atau harokatnya akan berharokat fathah setelahnya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu istilah tadi ya, ada istilah yang pertama namanya marfu ya. Marfu ya. Itu adalah yang namanya harokat terakhirnya dhammah ya. Ini ya. Itu marfu. Kalau mansub ya. Mansub mansub itu ya harokat terakhirnya fathah itu mansub. Kemudian ada juga yang namanya majrur. Ya. Majrur itu adalah yang harokat terakhirnya kasroh.
ya. Mungkin tadi marfu itu dhammah ya. Kemudian kalau mansub dia itu fathah. Kalau majrur itu kasroh ya. Ada satu lagi yaitu yang sukun ya. Kalau sukun istilahnya apa? Ada yang namanya majzum. Jadi ini terkait dengan harokat-harokat terakhir dalam satu kalimat. Jadi kalau ada satu kata atau kalimat tadi ya, kalimah maksudnya ya, itu kalau ada yang harokatnya akhirnya adalah dhammah, maka istilah kata tadi itu marfu. Kata yang marfu adalah kata yang diakhiri dengan harokat dhammah belakangnya. Kata yang mansub adalah kata yang terakhirnya adalah fathah. Nah, kata yang majrur adalah kata yang harokat terakhirnya kasroh. Sedangkan kata yang harokat terakhirnya adalah sukun, istilahnya adalah majzum. Ya. Atau ini adalah yang harokat terakhirnya sukun. Nah, pembahasan adanya marfu, mansub, majrur, dan majzum, ya, itu istilah dalam kita ada yang namanya i'rab ya. Jadi pembahasan i'rab ya adalah pembahasan terkait dengan harokat terakhir dalam suatu kalimat. Itu namanya i'rab. Jadi makanya tadi saya katakan untuk suatu fi'il yang adalah fi'il nahi yang diawali dengan la lin nahi, dia akan menjadikan fi'il setelahnya majzum yang memang harokat terakhirnya itu identik dengan harokat sukun. Ya. Kenapa saya katakan identik? Karena tidak semuanya dia itu sukun. Kadang-kadang bukan sukun. Nanti bisa yang lainnya juga. Nanti insya Allah akan kita kenakan nanti ya di beberapa literasi nahwu nanti insya Allah kalau ada waktu ya. Baik, boleh dilanjutkan lagi Bu Endah untuk yang selanjutnya. Fil fasli asgi ila syarhil mudarrisi wala tatakallam asna adzalika. Dan di dalam kelas asgi itu apa Ustaz? Nah, ya ini asgo yusgi dia maknanya hampir mirip dengan istama ayastami'u. Ya. Istama ayastami'u artinya apa, Bu? Mendengar ya. Iya, mendengarkan, cuman mendengarkannya lebih fokus ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang namanya listen ya. Ada namanya listen, ada yang namanya hear. Kalau listen di situ mendengarkan sambil memperhatikan. Kalau hear dia itu mendengarkan tapi mendengarkan ya sekilas gitu aja. Ya. Nah, kalau asgi di sini dia mirip dengan kata listen tadi itu. Atau dalam bahasa Arab contoh yang lainnya istama'a tadi. Ya. Oh iya. Asgi itu mendengarkan dengan seksama mungkin ya. Oh iya. Ya. Maka dengarkanlah dengan seksama pada syarhi itu penjelasan ya Ustaz? Iya, penjelasan. Penjelasan guru wala tatakallam asna adzalika dan janganlah kamu berbicara itu apa sih? Asna, ya. Asna itu artinya ketika ya. Apa Ustaz? Asna. Dengan indana juga hampir mirip. Ya. Asna tadi apa Ustaz? Nggak dengar tadi. Asna itu artinya ketika, Bu Endah. Oh, ketika. Oh iya. Dan janganlah kamu berbicara ketika itu. Ketika wala taundur dan janganlah kamu melihat ila khariji ila kharijil fasli keluar kelas. Iya. Wala tufakir dan janganlah kamu memikirkan ghaira darsi selain pelajaran. Selain pelajaran, janganlah kamu memikirkan hal-hal selain pelajaran. Ya, jazakallahu khairan Bu Endah ya. Jadi memang untuk kasus yang pada kelas 3, pada kelas di awal ini kaitannya kita menggunakan kata ganti kedua yang dia itu anta gitu ya. Karena di sini kita menggunakan ya akhi, wahai saudaraku. Dalam artian kita sedang bicara sama orang kedua gitu ya. Dan kalau orang kedua berarti cocoknya di sini kita menggunakan anta. Jadi memang kalau dalam fi'il mudhari ya, kalau fi'il mudhari mungkin teman-teman masih ingat taqifu itu artinya kamu sedang berhenti. Tapi kalau kemudian kita tambahkan di depannya ada la lin nahyi, dia akan memiliki makna janganlah kamu berhenti gitu ya.
Jadi jangan lupa untuk menjadikan harakat terakhirnya sukun gitu ya. Soalnya kalau kita tetap gunakan dhammah, nanti dia akan memiliki la di sini akan memiliki makna nafi atau artinya tidak. Jadi beda ya, kalau harakat terakhirnya saja itu beda harakat, ini bisa juga memiliki makna yang berbeda. Kalau dia itu sukun itu untuk memiliki larangan, ya. Kalau untuk yang dia itu dhammah, dia akan memiliki makna tidak, gitu ya. Baik, sekarang kita coba masuk di paragraf selanjutnya. Ini kita menggunakan kata ganti yang sifatnya jamak, ya. Kata ganti kedua yang sifatnya jamak yaitu ayyuhat talamidu. Ya. Boleh Pak tadi dibaca sambil diterjemahkan? Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. أيها التلاميذ إذا أردتم أن تكونوا ناجحين في التعلم فلا تناموا قبل مذاكرة. Wahai para murid saya. Idza aradtum, apabila kalian menginginkan antakunu najihin, apabila kalian menginginkan sukses atau najat, sukses ada? Iya, sukses. Berhasil atau sukses fit ta'allumi, di dalam belajar. Fala tanamu qabla muzakarah, maka janganlah kalian tidur sebelum belajar, mengulang pelajaran. Muzakarah itu murajaah mungkin ya istilahnya ya. Zakara yuraji'u artinya sama juga dengan raja'a yuraji'u. Dan muzakarah dia itu masdar ya. Masdar daripada zakara yuraji'u. Nanti kita pelajari maksudnya masdar itu apa ya. Oh baik. Fala tanamu qabla mudzakarati durus, maka janganlah kalian tidur sebelum mengulang pelajaran. Wala tastarihuna qabla an tat'abu wala ta'ashiru kasala wala tat'abu al-ashrari qima amilu. Wala tastarihu, janganlah kalian beristirahat deh. Janganlah kalian istirahat Qabla an tat'abu, ta'ibayat abu, sebelum kalian mengikuti saja. Kalau mengikuti itu tabi'ayat ba'u ya. Tabi'ayat gitu ya. abu. Tapi di sini ta'ibayat abu. Ta'ibayat abu itu artinya tired ya. Capek. Oh capek. Ta'ab. 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 Oh ya. Saya pernah dengar. Badat ta'abi. Ta'ab ya. Janganlah kalian istirahat sebelum kalian capek. Wala tu'ashiru. Dan janganlah kalian ashiru. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, itu ya dalam ayat ya. Mu'asyarah itu artinya mempergauli gitu ya. Bergaul. Dan menggauli di sini bisa bermakna maknawi seperti ini. Kasala itu kan malas-malasan ya. Malas-malasan. Dan wala tu'ashiru itu janganlah kalian mempergauli kemalasan. Jadi sifat malas itu sendiri. Jadi bisa dia itu menggauli istri ya, atau yang sifatnya itu zat ya, atau bisa juga menggauli yang sifatnya manawi seperti sifat malas ini tadi. Janganlah kalian menggauli sifat-sifat malas. Wala tat'abu asrar. Tat'abu tadi. Iya. Dan janganlah kalian dan janganlah kalian capek saja. Iya. Kalau asrar? Asrar itu asrarun. Iya, jamak daripada surur. Bukan ya. Ada yang namanya al-khair, ada yang namanya asyar. Ya. Kebaikan saja. Keburukan. Keburukan. Ya. Jadi asrar itu jamak daripada syarrun. Cuman di sini saya kira salah ya, bukan tat'abu tapi tatsba'u ya. Tatsba'u, mengikuti saja. Iya, dan janganlah kamu mengikuti keburukan fima amilu. Dan janganlah kalian mengikuti keburukan fima amilu, yang di dalamnya. Fima itu gimana ngertiin? Syarrun ya. Syarrun itu boleh kemudian kita
Oh, kalau gini nanti beda lagi ya kasusnya. Sebentar, saya coba lihat dulu ya Pak tadi. Jadi asror ya itu selain jamak daripada syar, itu juga bisa bermakna jamak daripada syirirun. Ya. Syirirun boleh dicatat ya. Syirirun itu artinya anak yang nakal gitu ya. Syirirun itu artinya nakal. Asror itu jamaknya. Kalau gitu berarti ini bukan kasalah tapi kusalah. Ya, boleh dibenerin ya. Kusala itu jamak daripada kaslanun. Mungkin di Jawa ada yang namanya kaslan ya. Kaslan itu artinya adalah orang yang malas itu kaslanun. Kalau syirir ya, itu adalah orang yang nakal itu syirirun. Nah, kalau kusala itu jamaknya adalah orang-orang yang malas gitu ya. Jadi wala tu'asirul kusala itu artinya janganlah kalian menggauli orang-orang yang malas atau para pemalas gitu ya. Dan janganlah kalian tatba'u ini ya, bukan tat'abu ya. La tatba'u, pakai ba dulu baru ain, tatba'u. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang nakal. Dalam apa? Dalam apa-apa yang mereka perbuat. Seperti itu ya. Oh, arti pima itu apa-apa, Ustaz? Iya, jadi fi ma ini gabungan fi dengan ma. Dalam Apa-apa apa-apa jadi gitu ya. dalam apa-apa. Pima amilu dalam apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi mereka ini kembali ke kusala dengan asrar ini ya. Oh, kalau kaslan itu tuh mufrad, Ustaz. Kusla, ya kaslan itu mufrad. Kalau kusala Kusala itu jamak. jamaknya, Ustaz. Iya, jamaknya itu kusala. Saya kira tadi jamak daripada kasal tadi ya, tapi saya lihat-lihat lagi kayaknya lebih cocoknya kusala. Kusala Kalau yura. kelihatan. Kalau syirirun itu artinya nakal ya. Baik, dilanjutkan Pak tadi, tafadhol. Wa idza tala'tumud durusa fala tutali'uha muttaji'ina wa la taqra'u tahta dhaw'id dha'ifin. Wa idza tala'tumud durusa, dan apabila telah muncul, Ustaz ya, tolak itu, Ustaz. Telah Bukan, kalau datang. muncul atau terbit itu tola'a ya Pak tadi ya. Cuman kalau tola'ah panjang ya, itu memiliki makna mentelaah Pak. Oh, mentelaah. Ya. Kalau terbit atau muncul itu tola'ah. Makanya ada tola'al badru alaina ya. Dan telah muncul ya, badar. Yang maksudnya di situ badar itu ya Nabi Muhammad gitu ya. Dari kita kepada kita. Kalau di sini artinya, Ustaz? Kalau di sini artinya mentelaah. Ya. Mentelaah. Tola'ah yutoli'u itu mentelaah. Dan apabila kalian mentelaah pelajaran, Mentelaah pelajaran-pelajaran, pelajaran, maka fala tutali'uha, maka janganlah kalian mentelaah muttaji'ina. Muttaji' itu Ustaz? dengan nah ada yang namanya iltija ya. Iltija ayat taji'u itu artinya berbaring ya. Oh, berbaring, muttaji'. Kan Janganlah dalam kalian sholat itu kalau kita nggak bisa berdiri, nah kita itu duduk ya. Kalau nggak bisa duduk, berarti iltija atau berbaring seperti itu. Ya. Muttaji'in. Janganlah kalian mentelaahnya. Iya, aslinya mutajiun. Harusnya memang mutajiun kalau dia itu harokatnya marfu ya. Tapi kondisinya adalah hal, maka kita menggunakan mutajiin. Jadi dia itu harokat nasab daripada jamak. Ya. Kalau mufrad dia akan berharokat fathatain, tapi berhubung di sini adalah jamak mudzakkar salim, kita menggunakan yang namanya ya di situ ya sebelum akhir. Jadi mutajiin kan harusnya mutajiun, berhubung dia itu mansub atau nasab harokatnya kita jadikan mutajiin. Misalnya nanti kita ada pembahasan sendiri itu ya. Lanjutannya wala taqra'uha wala taqra'u tahta, dan janganlah kalian membaca di bawah dhaifi.
Dauin. Zau. Dok. Dok itu apa Ustaz ya? Zau dengan nur sama artinya. Ya. Oh, cahaya saja. Cahaya. Oh, Ya. dan janganlah kalian membaca di bawah cahaya yang redup saja atau cahaya yang lemah gitu. Iya, yang redup atau yang lemah. Cukup. Baik, jazakallah khairan Pak Dedi. Ya, jadi ini ada beberapa mufradat baru ya yang teman-teman mungkin belum tahu ya. Ada kusala, ada asror, ya, ada tola, ayutoliu, dan lain sebagainya. Dau juga ya tadi. Ya. Baik, lanjutannya ke Bu Endah, Tafadhol. Kalau tadi kita udah belajar yang mufrad dengan yang jamak, sekarang yang musanna. Ya. Itu gimana kita mau bikinnya? Ya. Ya Ustaz. Saya boleh tanya tadi Ustaz, tapi agak di luar pelajaran. Yang tadi itu Ustaz yang dibaca Pak Teddy tadi. Halo. Oh ya, Tafadhol. Tafadhol. Yang tadi ya fala tutoliuna itu yang janganlah kamu mentelaah dengan berbaring. Kok dari si fikihnya memang enggak boleh ya Ustaz ya? Dari fikihnya maksudnya. Dari sisi apanya Belajar, Bu Endah? belajar dengan berbaring, apa itu mutolaah dengan berbaring tadi dulu. Oh, secara fikihnya. Masya Iya. Allah. Enggak, saya sering begitu. Maksudnya itu memang enggak boleh kan gitu maksud saya. Iya, maksudnya berbaringnya di sini berbaringnya seperti apa dulu ya? Oh, Kalau gitu. secara fikih seperti apa? Ini kan merupakan ini istilahnya dalil tark ya. Kalau dalam kaidah usul itu ada yang namanya dalil tark. Dalil-dalil yang memang di situ Nabi Muhammad SAW belum pernah melakukannya. Jadi ketika suatu amalan yang di situ tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak lantas kemudian kita menghukuminya apa ya salah gitu atau berdosa di situ. Nah ini mungkin boleh kemudian masuk di situ. Jadi suatu amalan yang dia itu tidak ada tuntunannya atau tidak berikan contohnya oleh Nabi, itu masuknya ke dalil tark. Tapi di situ tidak kemudian kita salahkan karena memang banyak ihtimal, banyak hipotesa yang harus kita perhatikan di situ. Bisa jadi seperti apa? Bisa jadi hukumnya nanti itu bisa sunnah, bisa juga menjadi mubah, bisa juga itu menjadi haram dan lain sebagainya. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nah, kalau secara medis ya, Bu Enda, sebenarnya kalau kita membaca secara berbaring, itu memang kurang baik untuk mata kita. Termasuk saya dulu ketika masih kecil itu sering baca kayak gitu ya. Makanya saya sekarang min itu. Nah, salah satunya gara-gara itu. Nah, kalau suatu amalan yang di situ ada suatu madaratnya yang terjadi, itu maka boleh kemudian kita jadikan dia itu hukumnya bukan mubah lagi, bahkan bisa menjadi makruh atau justru menjadi haram kalau memang seperti itu ya, Bu Endah. Jadi kita kembalikan di situ ke mudarat dan manfaatnya seperti itu. Jadi bukan lagi gimana hukumnya dalam usulnya atau mungkin di pembahasan sunnahnya seperti apa, ya. Karena memang ini kaitannya dengan suatu amalan yang mubah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi di situ ada satu korinah, ada satu pembahasan yang memang kaitannya dengan di luar itu atau dalam kesehatan seperti apa. Tapi selama dia itu berbahaya untuk tubuh kita, lebih baik kita tinggalkan seperti itu, Bu Enda. Ya Ustaz, jazakallah khair. Khairan. Oh iya, oke. Iya. Jadi untuk yang tadi ya, dalil tark, ini saya kira sangat panjang pembahasannya, termasuk di kitab Fathul Bari karena Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, itu juga pembahasan ada yang namanya pembahasan bid'ah idhofiyah. Itu pembahasan yang cukup panjang di situ ya. Jadi di dalam hadis kula bid'atin dolalah itu ada penjelasan yang namanya bid'ah idhofi. Itu sangat panjang penjelasannya. Tapi tidak kita ya di waktu ini mungkin saya kira nggak cukup untuk pembahasan itu. Ya Ustaz. Keren, insyaallah. Baik, mungkin Bu Enda bisa dilanjutkan. Ya Ali wa Hamid, idza sami'tumal jarosa lidukhuli fil fasli fadhhaba ilaihi. Wahai Ali dan Hamid, jika kamu berdua mendengar bel untuk masuk ke kelas, maka pergilah ke sana. Wala takifa li ajli amalin ghairi mufidin. Dan janganlah kamu berdua berhenti untuk ajli amalin itu untuk setiap pekerjaan gitu ya Ustaz? Iya, boleh diartikan gitu. Hanya saja kata ajal ya. Ajal ini
saya kira sangat susah ya untuk diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kata li dengan li ajli ini hampir memiliki makna yang sama. Jadi meskipun ajli ini kita hilangkan, ini juga boleh saja kemudian kita artikan untuk suatu amalan gitu ya. Untuk suatu amalan yang tidak bermufid. Apa mufid? Faidah. Maka faidah dari situ. Bermanfaat. Yang tidak berfaedah atau yang tidak bermanfaat. Ya. Ya, dan janganlah kalian berdua, kamu berdua, dan janganlah kamu berdua berhenti untuk pekerjaan yang tidak berfaedah. Berhenti ya, waqaf fayakif itu berhenti, dan janganlah kalian berdua berhenti untuk suatu amalan yang tidak berfaedah, bermanfaat. Iya. Kan tadi kan disuruh untuk pergi ya, tapi ketika pergi kok tiba-tiba diam atau mungkin berhenti untuk suatu amalan yang enggak manfaat. Makanya di sini dilarang gitu ya, dilarang untuk berhenti. Ya, Lanjutannya, Bu Enda? Wala tal'aba wala tamshiya mutamahilaini. Dan janganlah kamu berdua bermain dan janganlah berjalan dengan pelan-pelan. Wa idza dakhaltumal fasla fala takhruja minhu qabla Fala takhruja ya. Oh. Mana tadi Ustaz? Wa idza dakhaltumal fasla fala takhruja. Ya, wa idza dakhaltumal fasla fala takhruja minhu qabla ayyan tahiyat darsu. Dan jika kalian berdua telah masuk ke kelas, maka janganlah kalian berdua keluar darinya sebelum sebelum berakhirnya pelajaran. Berakhirnya pelajaran ya. Terus Wala tatrukal fasla illa biidnil mudarrisi. Dan janganlah kalian berdua meninggalkan kelas kecuali dengan izin guru. Sumas ma'a syarhal mudarrisi wala tatakallama asna'i dalika. Kemudian dengarkanlah penjelasan dari guru dan janganlah kamu berdua berbicara ketika itu. Wala tangduro wala tufakiro ghaira darsi. Dan janganlah kalian berdua melihat dan memikirkan selain pelajaran. Lagi Ustaz. Iya, benar. Lanjut. Wa idza aradtum najaha fi ta'allumi wa idza aradtum najaha fi ta'allumi fala tanama qabla afan Ustaz. Qabla mudakkarati durusi wala tastariha qabla antat aba. Dan jika dan jika kalian menginginkan, kamu berdua menginginkan apa tadi, kemenangan ya tadi? Apa? Iya. Najah itu keberhasilan ya. Oh ya, kesuksesan. Kesuksesan di dalam belajar, maka janganlah kamu berdua tidur tadi ya tidur ya tadi. Iya, namanya namu sebelum mudzakarati durusi tadi yang lupa ya. Mudzakarati. Ya, sebelum murajaah. Sebelum murajaah pelajaran. Dan la tastariha, dan janganlah kamu tadi apa tastarih tadi? Rohah. Apa rohah? Istirahat ya. Istirahat. Dan janganlah kamu berdua istirahat sebelum sebelum ta'iba yat'abu. Bukan tabi'a ya, ini ta'iba.
Tadi apa sih? Sebelum kalian Capek ya, berdua capek ya. Sebelum kalian capek capek. ya. Iya, iya. Wala tu'asyiral asrara, dan janganlah kalian tadi apa tadi? Mempergauli Ya, apa tadi Ustaz? Asrar tadi itu. orang-orang yang sirir. Apa sirir tadi? Sirir, Apa? sirirun, sirironi, asrarun. Asrar, Apa anak tadi yang orang-orang yang nakal buruk? ya. Oh ya, orang nakal. Nakal. Orang-orang Buruk juga benar. anak-anak yang nakal gitu ya? Atau Iya, orang-orang benar. wala ta'asyirul Bebas sih, usrar. bebas. Kan ini kasusnya talamid ya. Anak-anak mungkin ya. Iya, dan janganlah kalian berdua mempergauli anak-anak orang-orang yang nakal. Wa idza talaqtu madrusa fala tutali'a mutaji'aini. Dan ketika kalian memutolaah pelajaran, maka janganlah tadi apa ya, mentelaah dengan berbaring tadi ya. Berbaring. Wala taqra'aha, dan janganlah kalian berdua membacanya di bawah tahta do'ifin, di bawah cahaya yang lemah, cahaya yang redup. Cahaya yang redup. Benar. Nah, baik, jazakallahu khairan Bu Endah. Nah, ini mungkin sambil saya bahas sebentar ya. Jadi mungkin teman-teman masih bingung terkait dengan mutaji ini tadi ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ada istilahnya posisi ya. Posisi yang namanya posisi hal. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat, kaifa haluk itu artinya bagaimana kabarmu gitu ya, atau bagaimana keadaanmu. Jadi hal ini merupakan kasus daripada ilmu nahwu yang adalah posisi menerangkan keadaan seseorang. Jadi ketika ada suatu jumlah, ada suatu kalimat yang menerangkan yang di situ nanti mau kita terangkan keadaannya, nanti kita posisikan ada yang namanya hal di situ, ya di akhir biasanya. Dan hal di sini istilahnya sering kita gunakan yang dia itu adalah isim, ya. Jadi hal itu kalau dalam ilmu nahwu dia sering didefinisikan adalah isim mansub. Isim yang harokat terakhirnya nasab atau yang biasanya identik dengan fathah. Meskipun tidak semuanya. Jadi meskipun tidak semuanya fathah, itu istilahnya adalah nasab ya. Jadi nasab itu fathah ketika dia itu mufrad. Ya. Tapi kalau ketika dia itu jamak, dia tidak lagi fathah. Ya. Tapi dia akan menjadi iya kalau jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi harusnya dia itu mutajiun, yang dia itu menggunakan wawu ya. Tapi ketika dia itu jamak ya, dan kalau kita mau jadikan harokatnya nasab, yang kalau mufrad itu fathah, ya, berhubung dia itu jamak, kita jadikan dia itu ya di situ. Mutaji'ainin itu kalau dia itu jamak. Tapi kalau mutaji'aini ini dia itu musanna ya, bukan jamak lagi. Ya. Jadi mutaji'ain harusnya kan mutaji'ani. Nah, kalau dia itu nasab jadinya mutaji'aini. Ya. Di situ ya. Jadi kan kalau yang jamak itu kan mutaji'un menjadi mutaji'in. Ya. Tapi kalau yang musanna, yang mutaji'ani menjadi mutaji'aini. Beda ya. Mutaji'in sama mutaji'aini. Aini yang dilihat ya. Sebelumnya kalau mutaji'aini menggunakan fathah, dia musanna. Kalau dia itu kasroh, jadi dia itu adalah jamak. Seperti itu. Jamak mudzakkar salim. Dan ini memang kasusnya sama ya dengan muslim. Ya. Kalau rofa yang harokat terakhirnya adalah dhammah, mufradnya, itu kan muslimun, muslimani, muslimuna. Ya. Tapi kalau yang apa namanya, yang harokatnya adalah nasab, dia akan menjadi musliman, muslimaini, muslimina. Gitu ya. Jadi muslimina, dia itu bukan rafa, tapi nasab. Seperti itu. Ya, jadi hal di situ ya, menerangkan keadaan. Jadi boleh kemudian kita artikan, dan janganlah kalian mentelaah dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbaring. Gitu ya. Dan misalkan hal yang lain contohnya misalkan
di sini saya punya contoh mana ya, yang dia itu menerangkan hal, contoh yang lain. Nah ini, wala tamshi mutamahhilaini. Mutamahhilun itu mufradnya. Musannanya mutamahhilani. Kalau jamaknya mutamahhilun. Itu kalau rafa. Kalau nasab gimana? Kalau nasab mutamahhilan, ya. Kalau mutanna itu mutamahhilaini, kalau jamak mutamahhilin. Jadi boleh kemudian kita artikan la tamsyiah, dan janganlah kalian itu berjalan mutamahhilaini dengan keadaan pelan-pelan gitu ya. Boleh kemudian kita tambahkan dalam istilah di situ dalam keadaan gitu aja ya. Baik, nanti coba dikondisikan, diartikan dalam keadaan kalau ketemu dengan hal ya. Seperti itu. Baik, di sini mungkin Pak Teddy untuk yang ya Aisyah, ini kita menggunakan kata ganti yang mu'annas ya, kata ganti yang anti. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aisyah, idza aradna najaha Arati ya. fi ta'allumi fala tatakasali. Ya Aisyah, wahai Aisyah, jika kamu mau sukses atau berhasil di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, fala tatakasali, maka janganlah engkau bermalas-malasan. Fi dzahabi ilal fasli, maka janganlah kamu bermalas-malasan di dalam pergi kisah deh. Iya, Di dalam berpergian ke kelas. Wala tata'awwadi bi kasratil mizahi wala tukthiri minad dhahik. Wala tata'awwadi itu maksudnya? Iya, ada kata adat di situ. Adat itu kebiasaan ya. Berarti kalau Kebiasaan. ta'awwadu itu membiasakan gitu ya. Janganlah kamu membiasakan bikasrotil mizahi. Janganlah kamu membiasakan dengan banyak bercanda saja. Iya, dengan banyak bercanda. Mizah itu artinya bercanda ya. Bercanda. Wala tukthiri minad dhahik, dan janganlah kamu banyak tertawa. Iya, jangan tertawa. Wala tas'ami min mutada'atid durus, dan janganlah engkau lupa tas'am itu lupa saja. Nasyayansa itu lupa ya. Sa'imayas amu ini mirip-mirip ya Pak tadi ya. Sa'imayas amu itu bosan ya. Jadi bosan. Dan janganlah kamu bosan dari mengulang pelajaran, mutolaah pelajaran. Bukan mentelaah ya. Mentelaah pelajaran. Ini dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sama ini, mentelaah gitu ya. Mentelaah. Dan janganlah kamu bosan di dalam mentelaah pelajaran. Benar. Ya. Terus Ustaz, astamir. Ya, lanjut. Wala tusri'i wala tata'ajjali fis sayri. Wala tusri'i sara'a yasri'u. Sur'ah artinya apa? Dan janganlah kamu cepat-cepat. Wala tata'ajjali, dan janganlah kau buru-buru saja. Nah, buru-buru itu ta'ajjalah ya ta'ajjalu. Itu artinya buru-buru ya. Fisyairi dalam kebaikan saja. Bukan. Kebaikan itu khair ya. Ini sair dari kata sara yasiru. Masih ingat sara yasiru artinya? Sara yasir. Sara yasir. Jalan. Berjalan. Sara yasir. Itu sair. Janganlah kamu cepat-cepat dan buru-buru di dalam berjalan. Kamu di dalam berjalan. Summa sa'idi ummuki fil bait. Kemudian bantulah ibumu di rumah, fil bait. Iya. Wala tatrukiha mushtaghilatan bi nafsiha, dan janganlah kau tinggalkan ibumu, maksudnya hakana ibu, mushtaghilatan bi nafsiha, sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi di sini mustaghilatan, dia posisinya adalah hal ya. Makanya boleh kemudian kita artikan dalam keadaan sibuk dengan
dirinya sendiri. Hmm. Nah, ini kasus hal yang dia itu mufrad. Kalau mufrad kita jadikan fathatain ya. Ini. Kalau yang tadi kan menggunakan ya di sini. Nah, jadi istilahnya tanda nasabnya dia itu fathatain. Kalau tanda nasabnya musanna dia itu ya, sama dengan tanda nasab daripada jamak, sama-sama juga ya. Hanya saja kalau musanna sebelum ya tadi itu harokatnya fathah, tapi kalau di jamak itu harokat sebelum ya-nya adalah kasrah gitu ya. Jadi mustajilatan dia juga sama, dia adalah hal. Jadi dalam keadaan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Baik, jazakallah khairan Pak tadi ya. Dan sekarang masuk ke Bu Endah, tafadhali, yang ayyuhat tilmidat. Ini Ya, jamak yang Ustaz. muannas ya. Tadi minat dohika tadi apa Ustaz? Saya terlewat tadi Ustaz. Ya, dhahikayat haku itu artinya tertawa, Bu Endah. Bawa tertawa. Iya Ustaz. Kalau mizah apa tadi, Bu Endah? Kenapa Ustaz? Kalau mizah Bercanda tadi. bercanda. Iya. Jadi Yes. teman-teman Yang kalau bisa perbanyak mufradat ya untuk yang kasus di mustawa awal ini. Biar nanti di mustawa 2 kalau bisa lanjut ya, nanti biar lebih mudah ya. Iya Ustaz. Insyaallah. Ini dibaca ya Ustaz ya. Ya, tafadhol. Ayuhat tilmidatu Baik. wahai murid ida aradtunna najaha fit ta'allumi fala tatakassalna fit dahabi ilal fasli. Jika ini jamak ya Ustaz ya. Iya, antunna ya. Kan tilmidat itu jamak muannas salim ya. Daripada jamak tilmidatun. Tilmidatani, tilmidat ya. Jadi Iya, mirip dengan muslimat ya, gitu. iya Ustaz. Ida Jika aradtunna, apabila kalian perempuan Jika kalian menginginkan kesuksesan di dalam belajar, maka janganlah kalian janganlah kalian malas ya di dalam pergi ke kelas. Wala tata'awadna bi kasratil mizahi wala tuksirna minad dohiki. Dan janganlah kalian membiasakan dengan banyak bercanda dan janganlah kalian banyak tertawa. Suma latas amna, kemudian janganlah kalian bosan min mutola'atid durusi, dari mutola'ah pelajaran. Wa idza aradun nadhaba wala talbasna libasan ghaira masmuhin fiddini islami. Dan jika kalian menginginkan untuk pergi gitu ya. Iya, bepergian gitu ya. Bepergian, maka janganlah kalian talbasna, janganlah kalian berpakaian ya. Dengan pakaian selain masmuhin, itu apa Ustaz? Iya. Sama hayasmahu ya, itu artinya yang diizinkan ya, mengizinkan itu sama hayasmahu. Berarti ghairu masmuh itu yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan di dalam agama Islam. Wala tusri'na, dan janganlah kalian tusri itu Asra yusri'u, sur'ah. Hah? Sur'ah artinya apa? Sur'ah itu cepat ya. Jadi wala tusri'na, dan janganlah kamu cepat-cepat. Dan janganlah kalian cepat-cepat, dan janganlah kalian tataja'alni. Apa tadi ya? Tata'ajjalna. Ta'ajjalna ya ta'ajjalu. Artinya buru-buru. Buru-buru ya, buru-buru saat. Dan janganlah kalian buru-buru di dalam berjalan. Lagi ya, wa fil manzili sa'idna ummahatikunna
wala tutihirna ta'abakunna amamahunna wala tu'sina lahunna amron. Dan di dalam rumah Saidna, kalian bantu ibu kalian. Dan janganlah kalian memperlihatkan ya. Ya, Ustaz. Iya, memperlihatkan. Zohir itu kan yang jelas ya. Berarti memperlihatkan itu adhar yudhir. Jadi wala tudhir itu Dan artinya janganlah kalian kalian memperlihatkan ta'abakunna. Ta'abakunna tadi ada enggak Ya, tadi? ta'i bayat abu, masih ingat? Ta'i bayat abu itu capek ya. Berarti capeknya yes, kalian, iya. itu jangan dilihatkan gitu ya. Oh iya. Dan jangan kalian melihatkan capek kalian di depan hunna, di depan mereka. Yes, Di depan mereka, di depan ibu-ibunya ya, jangan dilihatkan. Iya. Di depan. Wala ta'sina lahunna amron, dan janganlah kalian bermaksiat atau mungkin tidak patuh gitu ya. Maksiat itu kan artinya kalian tidak taat gitu. Ya, tidak taat kepada mereka amron Dalam satu perkara. perintah apapun ya, amrun. Dalam perintah. Wala tusi'na, dan perintahnya jangan apa, Ustaz? Ya, asa ayusiu itu artinya berperilaku buruk ya. Sayyi itu kan buruk. Oh iya, seperti itu. Dan janganlah kalian berperilaku buruk ilahina kepada mereka dalam segala hal gitu ya. Iya, dalam segala hal. Balih tarimnahunna tiroman. Akan tetapi muliakanlah mereka gitu ya. Tarimu itu artinya berhormat ya. Dan hormatilah mereka. Ya. Dan hormatilah mereka dengan hormat. Penuh hormat. Ya, seperti itu. Ya. Baik, jazakallah khairan Bu Endah ya, udah cukup bisa tadi ya mengartikan beberapa fiil tadi. Nah, ini mungkin sebagai pengetahuan juga ya bahwasannya tadi sebenarnya hampir mirip kasusnya dengan fiil amr yang menjadikan harakat terakhirnya itu sukun kalau dia itu mufrad ya. Kalau yang jamak itu yang harusnya ada nunnya, kalau fiil mudhari nunnya menjadi hilang di situ. Kalau di fiil yang dia itu kandungannya jazam ya, harakat terakhirnya atau yang dihilangkan belakangnya. Itu kalau yang jamak. Kalau mustanna berarti nunnya juga hilang juga sama dengan yang jamak tadi. Kalau yang muannas yang anti kan harusnya kan tataka salina ya. Tapi berhubung dia itu harakatnya jazam, nunnya juga hilang. Jadi tataka sali. Tapi kalau yang terakhir yang dia itu antunna, yang dia itu jamak yang muannas ya, itu dia kasusnya berbeda sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya yang awalnya itu domah menjadi sukun, kemudian yang awalnya ada nunnya, kemudian nunnya hilang. Ya. Sekarang kalau yang di antunna, yang dia itu jamak, yang dia itu muannas ya, dia tidak ada yang hilang di situ. Alias dia ada yang namanya bina. Ya. Bina itu harakat yang belakangnya tidak akan berubah sama sekali. Meskipun diawali dengan la yang linahi yang menjadikan harakat fi'il setelahnya itu jazam, ya, dia tidak akan berubah kalau kasusnya itu yang antunna, begitu ya. Allahu alam kenapa kok antunna ini tidak bisa dirubah? Apa karena memang seorang wanita ya, wanita yang memang terlahir dari tulang rusuk pria yang bengkok. Dan memang kadang-kadang di bahasa Arab ada satu istilah-istilah seperti itu ya. Filosofi-filosofi yang seperti ini sangat banyak di bahasa Arab. Atau kalau mungkin teman-teman ada kesempatan, ada kitab yang bagus namanya kitab Fiqhul Lughah. Fiqhul Lughah, fikihnya bahasa, karangan Imam At-Ta'alib. Itu boleh dicari. Itu kitab yang sangat bagus ya terkait dengan filosofi-filosofi dalam bahasa Arab. Seperti itu ya. Baik, di sini kita coba masuk di jadwal. Nah, jadwal itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah tabel ya. Jadwal min fi'il amri. Dari fi'il amr menjadi fi'il nahi. Nah, di sini fi'il amrnya apa? Kita jadikan fi'il nahinya seperti apa. Gitu ya.
Ya, mungkin dari awal ya. Ini mungkin cara bacanya gini ya, kayak seperti biasa. Il'ab anta, il'aba anta il'ab, antum ma il'aba, antum il'abu. Itu kalau fi'il amr ya. Kalau fi'il nahi berarti anta la tal'ab, antum la tal'aba, antum la tal'abu. Seperti itu. Mungkin ini tadi ya, berarti il'ab itu artinya bermainlah. Ya, la'iba yal'abu itu artinya adalah bermain. Jadi mungkin saya nanti minta ya fiilnya, fiil madhi dan mudhari'nya apa dia? La'iba yal'abu. Ya, boleh dijawab seperti itu. Ya, mungkin yang awal seperti itu ya. La'iba yal'abu. Boleh untuk yang kedua dimulai dari Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Anta imshi, antum imshiya, antum imshu, anta la tamshi, antum la tamshiya, antum la tamshu. Masya yamshi, berjalan. Masya yamsi, berjalan. Nah, jadi masya yamsi adalah fiil yang diakhiri dengan harful illah. Nah, ya. Berhubung harful illah, berarti untuk kasus ketika kita mau bikin dia itu fiil amr, maka harful illahnya hilang di situ ya. Nah, masya yamsi. Lanjutannya, Bu Enda. Ya, Ustaz. Anta kif, antum kifa, antum kifu. Anta la takif, antum la takifa, antum la takifu. Waqafa yakif apa Ustaz? Waqafa yakifu. Waqafa yakifu benar ya? Waqafa Berhenti. yakifu. Berhenti. Ya, benar. Masya Allah, lanjut. Pak tadi. Baik, Ustaz. Sorry, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Anta do', antum do'a, antum do'u, anta la tado', antum la tado'a, antum la tado'u. Ado'a yudi, Ustaz. Adoa. Do'a ya do'u. Bukan ya. Kalau doa ya do'u, ya, itu artinya hilang. Atau doa ya di'u, apa? Nah, tapi kalau di sini, ini artinya wa doa ya do'u. Ya. Wa doa. Wa doa ya do'u artinya apa, Pak tadi? Meletakkan, Ustaz. Meletakkan. Benar. Ya, lanjutannya, Bu Enda. Ya. Antanam, antumanama, antum namu. Anta la tanam, antuma la tanama, antum la tanamu. Apa Ustaz? Nama apa Ustaz? Nama yang apa Ustaz? Nama ya namu ya. Oh, nama ya namu. Nama ya namu. Benar seperti itu. Nama ya namu itu artinya tidur ya. Bangun. Apa? Tidur ya Ustaz ya. Tidur ya Ustaz ya. Tidur. Benar. Nama ya namu itu tidur. Beda dengan nama yanmu ya. Kalau nama yanmu itu berkembang. Tapi kalau nama ya namu artinya tidur. Beda ya. Makanya ada yang namanya numu. Ya. An-numu salim. Itu perkembangan yang baik gitu ya. Lanjut bawahnya Pak Teddy. Anta sir, antum siro, antum siru, anta la tasir, antum la tasiro, antum la tasiru, saro yasiru. Berjalan ya. Berjalan, sorry, berjalan. Berarti ya, saya. Yajri berarti. Jara yajri itu berarti. Lanjutannya, Bu Enda. Ya. Anta ud, antuma uda, antum udu, anta la ta'ud, antum la ta'uda, antum la ta'udu. Saya tidak tahu. Apa saja awal? Dia kasusnya mirip dengan antara yasiru ya. Dia ada. Ada ya'udu. Ya'udu. Ada ya'udu. Iya, ada ya'udu. Artinya? Apa yang warnanya? Membantu ya, Ustaz? Bukan ya? Ada ya'udu. A'id itu artinya adalah
kembali ya. Oh iya sih. Sama dengan roja ayat. Iya. Ya, Ustaz. Lupa. Lanjutannya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Anta rudda, antum rudda, antum ruddu, anta la tarudda, antum la tarudda, antum la taruddu. Rodda ya ruddu, membalas. Okay. Ya, membalas juga boleh. Atau membalas telepon itu juga bisa menggunakan roda ya ruddu. Lanjutannya, Bu Endah. Anta takallam, antuma takallama, antum takallamu, anta la tatakallam, antuma la tatakallama, antum la tatakallamu. Takallama yatakallamu. Ya, takallama ya takallamu ya. Artinya Berbicara. Berbicara. Lanjutannya, tadi. Anta nazif, antuma nazifa, antum nazifu, anta la tunazifu, antuma la tunazifa, antum la tunazifu. Bukan la tunazifu ya, ini la tunazif. Oh, la tunazif. Antuma la tunazifa, antum la tunazifu. Nazafa yunazifu, membersihkan. Membersihkan. Nazafa yunazifu. Lanjut, Bu Endah. Ya. Anta ashir, antuma ashiro, antum ashiru, anta la tuashir, antuma la tuashiro, antum la tuashiru. Asyaro atau asyaro. Asyaro yuashiru. Ya, jangan bingung ya, beda ya. Ini alifnya ya. Ini yang fiil ininya pakai alif juga, Ustaz. Oh iya. Asyara. Iya, panjang tetap. Asyara yu'asyiru. Asyara yu'asyiru artinya? Mang? Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Memberitakan. Dan pergaulilah. Oh iya sih. Pergaulilah. Ya. Yes. Jadi ya, wala tu'asyiru asrar, dan janganlah kalian mempergauli anak-anak yang nakal gitu ya. Wala tu'asyiru. Ya. Lanjutannya apa tadi? Anta ishtarih, antuma ishtariha, antum ishtarihu, anta la tastarih, antuma la tashtariha, antum la tashtarihu. Ishtaraha yashtarihu, istirahat. Ustaz. Ya, istirahat. Jangan lupa ya, istiraha panjang ya. Yastarihu. Dan ini mungkin teman-teman harus perhatikan juga ya untuk kasus fiil amr yang dia itu menggunakan kata ganti anta, dia nggak ada ya-nya di situ, jadi langsung istarih ya. Tapi kalau kasusnya dia itu yang muhsanna ya, yang antuma, ada ya-nya di situ, sebagaimana di antum juga ada ya-nya, istariha, istarihu. Ini juga sama untuk yang fiil nahi, fiil yang menggunakan larangan, dia la tastarih kalau antum, anta ya. Kalau antumah la tastariha, kalau antum la tastarihu. Gitu. Ya. Nah, ini tadi yang teman-teman baca barusan, ini kaitannya kata ganti kedua yang untuk mudzakkar. Nah, ini untuk tabel selanjutnya, ini menggunakan kata ganti yang muannas. Boleh saya minta untuk dibaca ya, dari Bu Endah dulu. Ya. Anti il-abi, antuma il-aba, antunna il-abna. Anti la tal'abi, antuma la tal'aba, antuna la tal'abna. La ibadah itu apa? Bermain ya, Ustaz ya? Bermain, ya. La iba yal La iba yal abu.
Yal'abu ya, Pak. Ya. Baik, jazakallah khairan. Lanjut Pak Dadi. Anti imshi, antuma imshiya, antunna imshina, anti la tamshi, antuma la tamshiya, antunna la tamshina. Masya yamshi, berjalan, Ustaz. Berjalan. Masya yamshi. Lanjut Pak Bu Endah. Anti kifi, antuma kifa, antunna kifna, anti la takifi, antuma la takifa, antunna la takifna. Berhenti, wakofa kifu ya, Ustaz. Waqafa yakifu ya. Oh ya, kifu. Yakifu. Ya. Lanjut Pak tadi. Anti do'i, antuma do'a, antunna do'na. Anti la tado'i, antuma la tado'a, antunna la tado'na. Wado'a yado'u, Ustaz. Wado'a yada'u. Artinya Meletakkan. meletakkan tadi ya udah ya. Lanjut Bu Endah. Anti nahi, kok nahi nami. Anti nami, antuma nama, antuna namna, anti la tanami, antuma la tanama, antuna la tanamna. Tadi itu nama, ya nama Yanumu. Ya, Ustaz. Nama Yanamu ya. Oh, Yanamu, Yanam. Tidur. Tidur. Nah, ini kasusnya sedikit berbeda ya. Kalau anta itu kan 6 ya kalau anta. Tapi kalau anti, jangan lupa untuk kemudian kita tambahkan alif sebelum masuk ke mimnya ya. Jadi nami, nama, 6. Ya. La tanami, la tanama, la tanamna. Jadi kalau tadi fiilnya nama, ya nama. Seperti itu. Ya, lanjut ke Pak Dadi. Anti siri, antuma siro, antunna sirna. Anti la tasiri, antuma la tasira, antunna la tasirna. Sara yasiru, berjalan. Sara yasiru berjalan. Ya. Nah, ini juga kasusnya sama. Jadi setiap fiil, ya, setiap fiil yang di tengah-tengahnya dia itu ada harful illah, semacam nama, kemudian sara, kemudian ada, ya. Itu dalam kasusnya ketika fiil amr ataupun fiil nahinya dia itu menggunakan anti, ya, untuk kata gantinya, tetap untuk kasus harful illahnya tetap disebutkan di situ. Ya. Makanya kalau anta tadi kan 6 ya. Kalau anti berarti nami panjang. Nah, kalau tadi ini sama juga. Kalau sara yasiru, kalau anta itu kan sir. Kalau yang anti dia siri, ada ya-nya di situ. Jangan lupa ya. Ini sedikit berbeda. Baik, lanjutannya ke Bu Endah. Anti udi, antuma uda, antuna udna, anti la ta'udi, antuma la ta'uda, antuna la ta'udna. La ta'udna. Artinya kembali, Ustaz. Ada yang udu. Ya, udu. Kembali ya. Lanjut, Pak Dadi. Anti ruddi, antuma rudda, antunna urdudna. Anti la taruddi, antuma la tarudda, antunna la tarudna. La tardudna. Kok la tardud? Ya, la tardudna. Rodda yaruddu, apa tadi? Membalas tadi. Membalas. Radda yaruddu. Lanjut, Bu Endah. Anti takallami, antuma takallama, antuna takallamna, anti la tatakallami,
Antuma la tatakallama, antunna la tatakallamna. Berbicara, takallama ya takallamu. Takallama ya Takallama ya takallamu. takallama. Ya. Baik, lanjut ke Bu Pak tadi. Anti nazifi, antuma nazifa, antunna nazifna, anti la tunazzifi, antuma la tunazzifa, antunna la tunazzifna. Nazzafa yunazzifu, membersihkan saat. Membersihkan. Ya, nadzafa yunazzifu. Lanjut ke Bu Ena. Anti ashiri, antuma ashira, antuna ashirna, anti la tuashiri, antuma la tuashira, antuna la tuashirna. Tadi apa tadi? Mempergauli. Menggauli. Asyara yu'ashiru. Asyiru. Lanjut Pak tadi, bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anti istarihi, antuma istariha, antunna istarihna. Anti la tashtarihi, antuma la tashtariha, antunna la tastarihna. Ishtaraha istarihu. Beristirahat. Beristirahat. Masya Allah. Ya. Baik, jazakallah khairan Pak tadi ya. Wah, jazakallah khairan Bu Ena. Baik, seperti itu ya. Kita mau bikin fiil yang seperti ini, fiil amr jadinya seperti ini. Kalau fiil nahi jadinya seperti ini. Jadi kalau fiil nahi ini memang identiknya kalau teman-teman lihat adalah fiil yang terdiri daripada la lin nahi dengan fiil mudhari yang kemudian kita jazamkan. Kita jazamkan itu apa? Kita jazamkan itu yang kita jadikan harakat terakhirnya menjadi jazam, atau kalau mufrad kita jadikan sukun harakatnya. Kalau musanna kita hilangkan nunnya, demikian juga untuk yang jamak kita hilangkan nunnya. Jadi memang aslinya dia itu fi'il mudhari yang kemudian kita hilangkan sifat aslinya yang dia itu rafa gitu ya. Yang awalnya rafa kita rubah menjadi jazam karena adanya la di situ. Baik, kecuali kalau yang antuna apa nih, ini belum tadi ketinggalan. Nah, jadi semuanya itu akan berubah, termasuk anta, antuma, antum, anti, antuma, yang muannas itu semuanya berubah. Ya, kalau yang ada nunnya hilang, yang dia itu ada domanya berubah menjadi sukun. Tapi kalau antuna tidak ada yang hilang. Jadi fi'il mudhari di antuna dengan fi'il mudhari yang ada setelah la, dia tidak akan berubah. Nah, kondisi ketika suatu fi'il atau suatu kalimat atau kata dalam bahasa Arab ketika dia itu tidak berubah, itu ada yang istilahnya adalah yang namanya mabniyun atau bina gitu ya. Jadi kalau i'rab tadi ya, kalau i'rab itu berubah-ubah harokat terakhirnya, tapi kalau bina atau yang mabni ya, dia itu tidak akan berubah kasusnya. Nah, salah satu contoh kata dalam bahasa Arab yang dia itu memiliki sifat bina atau yang dia itu mabniyun ya, dia adalah contohnya adalah fi'il mudhari dengan kata ganti antunna di sini. Nah, itu ya sedikit bocoran kasus contoh di Mustafa 2 itu ada kasus seperti ini. Kasus yang istilahnya tidak akan berubah harakat terakhirnya meskipun letaknya dimanapun. Gitu ya. Nah, itu istilahnya mabni atau mel. Jadi ada dua istilah dalam bahasa Arab. Ada istilah yang dia itu i'rab. Ya, i'rab itu yang harakat terakhirnya berubah, dan ada juga yang dia itu kasusnya bina atau yang tidak akan berubah kasus huruf terakhirnya. Untuk isimnya kita namakan mu'rab. Sebagaimana isim yang bina, jadi i'rab itu sifatnya, bina juga sifatnya. Kalau namanya itu mu'rab. Jadi isim yang dia itu memiliki sifat i'rab itu adalah isim yang namanya isim mu'rab. Kalau isim yang dia itu memiliki sifat bina, itu adalah isim yang namanya isim mabni seperti itu. Ya. Jadi i'rab dengan sifat, dengan bina ini namanya sifatnya. Kalau nama isimnya yang dia itu memiliki sifat i'rab, dia akan bernama isim mu'rab. Kalau isim yang memiliki sifat bina adalah isim yang mabni seperti itu. Jadi untuk kasus yang tadi ya, untuk yang fi'il mudhari dengan kata ganti antunna, dia memiliki
sifat mabni, seperti itu. Memiliki sifat bina atau fiil mabni istilahnya. Itu ya, ini ilmu baru juga buat teman-teman, boleh dicatat ya. Baik, coba sekarang kita masuk ke latihan di sini ya. Kita dihadapkan dengan contoh, atau mungkin saya coba cari yang relevan ya buat teman-teman sekalian. Nah, ya, sebentar. Ya. Mungkin yang mudah-mudah ya. Nah, coba saya carikan ya. Nah, ini mungkin ya. Nah, kita di latihan yang ke-62 ya. Kita diminta untuk merubah yang namanya fi'il mudhari, istabdil. Istabdil, rubahlah fi'il mudhari fil jumalil atiyah, di dalam jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini dengan merubahnya menjadi fi'il nahi. Yang tadinya fi'il mudhari, kita diminta untuk merubahnya fi'il nahi. Contohnya misalkan nomor 1 ini. Ya, kita ada fi'il mudhari apa saja? Tansa ini fi'il mudhari? Iya, fi'il mudhari. Ada lagi tukhalifu, ada. Tatajahalu, ini juga fi'il mudhari. Nah, ini saya diminta untuk merubah menjadi fi'il nahi. Jadinya ini kan tansa ya. Mungkin saya baca dulu sambil saya artikan. Tansa wa'adaka wa tukhalifuhu wa tatajahalu haqqa ghairik. Kamu telah melupakan, nasiya yansa itu lupa ya. Kamu telah melupakan musuhmu dan wa tukhalifuhu, dan menyelisihinya. Ya. Wa tatajahal, dan kamu lupa akan hak orang lain atau selainmu gitu ya. Nah, ini kita disuruh merubah menjadi fi'il nahi. Jadi jadinya di sini la tansa itu, dan janganlah, jadi la tansa, ya-nya ini hilang atau alif lainahnya ini hilang, la tansa wa'adaka. Oh bukan, afan, ini bukan musuh ya. Ini wa'ad itu janji ya. Afan ya. Jadi la tansa wa'adaka, itu jangan kamu lupa janjimu, wa tukhalifuhu, dan janganlah, wala tukhalifhu, dan janganlah kamu menyelisihinya gitu ya. Wala tatajahal, dan janganlah kamu tidak tahu akan hak selain kamu atau hak orang lain, seperti itu. Jadi tadi kita diminta untuk merubahnya menjadi fi'il nahi ya, yang sebelumnya fi'il mudhari berubah menjadi fi'il nahi. Jadi mungkin di awal mungkin saya minta ke Pak Teddy, boleh dimulai ya, diartikan dalam bahasa, atau mungkin dirubah jadi fi'il nahi dulu nggak apa-apa, baru kemudian diartikan. Tafrahuna bi saqti ashabikum wa tufakhirunahum bimaharatikum. La tafrahu. Benar saja? Ya, la tafrahu. La tafrahu bi saqti ashabikum wa la tufakhiru wa la tufakhiruhum. Benar saja? Ya, wala tufakhiruhum bimaharatikum. Farih Wala, yang artinya gembira atau senang, Ustaz. gembira. Jadi janganlah kalian bergembira. Janganlah kalian bergembira bisa putih ashabikum. Dalam kesusahan teman kalian saja. Nah, benar. Jadi ada kata sakoto yaskutu. Sakoto yaskutu itu artinya jatuh. Makanya, Ustaz. Jadi maksudnya teman-teman kalian ketika jatuh ya kalian jangan gembira gitu ya. Gembira. Saat teman-teman kalian jatuh ya. Benar. Iya. Wa tufakhirunahum bimaharatikum. Wa la tufakhiru, dan janganlah kalian fakhara yafkharu itu artinya adalah berbangga ya. Berbangga, dan janganlah kalian berbangga membanggakan kepada mereka bimaharatikum. Mahar, kemahiran gitu ya. Oh, kemahiran. Oh, dan janganlah kalian membanggakan kemahiran kalian kepada mereka. Nah, benar banget, Masya Allah ya.
Ini mengartikannya konteks banget ini Pak tadi ya. Oke. Coba lanjutannya Pak Bu Endah. Iya, saya coba Ustaz. Taruddina sa'ila watu apa ini? Watu wabihina Wabkhinahu. apa Ustaz? Watu tubihi ya? Tuwabbihi. Oh ya. Watu wabihinahu watu idina hadihil fa'lata. Ta la apa ini Ustaz? La tarudina. Ini Nah, ini coba dilihat dulu. Taruddina, dia kata gantinya apa Bu Endah? anu ya, antuna ya. Anggena. Antuma ya. Apa Ustaz? Taruddina, dia kata gantinya anti ya. Oh, apa anti? Iya, anti. Oh, anti. Oh, Kan iya. tajlisina gitu ya. Taruddina. Berarti Kalau fi'il nahi jadi la taruddi gitu ya. ya la taruddi panjang ha. La taruddi sa'ila wala tuwabbihi nahu tuwabbihihu apa sih? Tuwabbihihi ya. Jadi yes. di sini memang kasus dia bisa berharokat dhammah, bisa juga berharokat kasrah, tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dia itu fathah, ya seperti tuwabbihunahu, dia akan menjadikan dhammah punya. Cuman kalau tadi ya harokat sebelumnya tuwabbihi kan sukun ya, maka dia akan menjadi kasrah untuk punya. Jadi wala tuwabbihi. Wala tuwabbihihi wala tu'iti hadihil fa'lati. Fa'lata. Pak Fa'lata. Lata ya, karena dia maf'ul bih, karena dia adalah objek. Boleh diulangi lagi Bu, gimana Bu tadi? Sedikit. La taruddi sa'ila wala tuwabbihihi wala tu'iti hadihil fa'lata. Masya Allah. Boleh diartikan? Harap daya dulu tadi. Ini yang diartikan yang bukan fi'il amr ya, yang mana? Yang winahi ya. Dan janganlah kamu menginginkan ya gitu ya Ustaz ya. Dan jangan kamu kalau tadi artinya menolak ya atau membalas tadi. Tapi boleh kemudian kita artikan menolak di sini. Oh, ini menolak artinya. Oh, menolak. Radda yaruddu itu boleh artinya menolak, bisa juga diartikan membalas. Tergantung konteks. Oh. Iya, dan jangan kamu ini menolak ya berarti ya. Menolak sa'ila. Soal apa itu? Sa'ala yas'alu itu kan artinya meminta ya atau bertanya. Oh, dan jangan kamu menolak permintaan gitu ya. Bukan permintaan. Sa'il itu orang yang meminta-minta ya. Oh, Allah. Dan janganlah kamu menolak orang yang meminta-minta dan janganlah tuwabihina. Enggak tahu satu. Nah, ini ya ada fi'il baru ya buat teman-teman. Ada yang namanya wabbakho yuwabbihu. Tawbih ya. Itu artinya adalah menjelek-jelekkan gitu ya. Itu wabbakho yuwabbihu. Jadi la tuwabbih dan janganlah kamu menjelek-jelekkannya. Ya, benar. Dan janganlah tu'idina. Nah, ya. Ini juga baru mungkin ya. Ada ya'udu itu artinya kembali ya. Kembali ya. Kalau ada ya'udu kembali. Tapi kalau ada yu'idu, ada tambahan hamzah di depan, itu artinya mengembalikan ya. Atau dalam artinya boleh kemudian artinya mengulangi ya. Dan janganlah kamu mengulangi gitu ya. Ada itu dan janganlah kamu perempuan mengulangi ya. Mengulangi hadhil fi'lah perbuatan ini. Perbuatan itu. Musafa'lah. Ya.
Sudah, Ustaz. Tadi jangan kamu menolak. Janganlah kamu menolak orang yang minta-minta, dan jangan menjelek-jelekannya, dan janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Ya, boleh seperti itu. Baik, jazakallahu khairan. Sekarang coba ke Pak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. tajurranil maktaba wa tanqulanihi ila makanin akhar wa tanamani alaihi. La tajurra al-maktaba wa la tanqulahi ila makanin akhar wa Apa coba diulangi lagi. Pak tadi apa? Tadi saya kurang dengar. la tajurra. Ya, la tajurra panjang. La tajurra al-maktaba wa la tankulahi atau husad. Kalau seperti ini ya, dia la tankulahu. La tankulahu wa la tankulahu Pun tapi pun ada fathah. La tankulahu. wa la tankulahu ila makanin akhara wa la tanama alaihi. La tajurra al-maktaba. Janganlah kau geser, Ustaz. Menarik, Ustaz. Menarik juga bisa. Menyeret atau Ustaz. Menarik ya, Ustaz. Juru ya juru. Itu sebenarnya bisa juga diartikan mendorong juga bisa ya sebenarnya. Ya. Janganlah kau tarik, dorong atau geser meja ini. Watan kulahu ila makanin akhar. Dan janganlah kau pindahkan ke tempat yang lain. Wala tanama alaihi. Dan janganlah kalian berdua tidur di atasnya. Nah, benar banget. Ngapain tidur di meja? Ini kerjaan anak-anak SMA ya. Iya, dan biasanya kalau gurunya kagak ada kan tidur. Pengalaman ini Pak tadi ya. Lanjut ke Bu Endah, apa dulu? Yes, Ustaz. Tuqaddimina al-ightisala wa tuakhirina sholatas subhi wa la tuaddinaha kharija. La tuqaddimul ightisala. Tuqaddimu. Tuqaddimina. Kata gantinya apa dulu? Coba dilihat. Bukan antum ya, Ustaz? Bukan. Kalau antum kita menggunakan wawu di situ ya. Tuqaddimuna. Oh iya. Apa antuna? Anti. Oh ya. Kalau antuna, tuqaddimna. Ya. Intinya kalau anti untuk kasus fi'il mudhari, ini kan fi'il mudhari ya. Kalau anti, dia itu ada ya di sebelum nunnya. Itu kalau anti. Jadi seperti tadi ya, yang tuqaddimna, dia menggunakan ya di situ, yang menunjukkan kata ganti anti. Ya. Oh iya. Ya, Ustaz. Memang kasusnya mirip dengan antum, cuman kalau antum kita menggunakan wawu. Wawu ya, iya. Kalau antum wawu nun ya. Wawu dengan nun. Iya. Dan memang kasusnya mirip juga dengan jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim itu kan ada wawu dengan nun di belakangnya ya. Cuman kalau dia itu rafa, tapi kalau nasab dia diakhiri dengan ya dengan nun. Jadi mirip dengan jamak tadi. Cuman kalau yang kasusnya fi'il ya, kalau kasusnya fi'il itu dia tidak akan berubah. Jadi kalau wawu itu jamak, kalau ya di sini ya anti gitu ya. Iya, Ustaz. Berarti ini la tuqaddimi la tuqaddimil ya, Ustaz. Ya, la tuqaddimil ightisala wala tuakhiri sholata subhi wala tuaddi apa Ustaz? Naha. Nunnya hilang ya. Jadi la tuaddiha.
Oh iya sih. Wala tu'addiha kharija. Kharijah waktiha. Ada lanjutannya nih ya. Oh iya ya Tadi Allah. ketinggalan ya. Oh iya ya. Oh iya Ustaz. Wala tu'addiha Oh kharijah. iya. Wa kharija waqtihal. Oh tadi belum dibaca Ustaz ya. Enggak apa-apa. Kharija waqtihal muayyani wala tuqalli ghairaka ala misli hadhil adati. Dan janganlah kamu mendahului ya Ustaz. Nah, benar. Jadi ada jamak takdim. Itu berasal dari kata fi'il qaddama yuqaddimu ya. Nah, jadi janganlah kamu mendahulukan. Mendahului ikhtisal. Apa itu saya tidak tahu. Ikhtisal. Nah, terus kalau yang fi'lu itu artinya mandi ya. Hah? Apa Ustaz? Dan Mandi. janganlah kamu mendahulukan mandi gitu ya. Ikhtisal itu artinya mandi. Oh. Dan janganlah kamu mendahulukan mandi dan janganlah kamu mengakhiri sholat subuh dan tu'addinaha. Apa itu? Ada, yu'addi, ada. Ya, ada itu melaksanakan ya. Melaksanakan. Dan ya, janganlah kamu mengakhiri sholat subuh dan melaksanakannya kharija. Keluar. Di luar itu kharij. Oh, di luar. Kalau di dalam itu dakhil ya. Kharija waktiha, di luar waktunya. Muayyani. Di luar waktunya yang tertentu. Ya, yang ditentukan. Yang ditentukan. Wa la tuqalli dan janganlah kamu tuqalli itu apa? Apa ya? Khalla yukhalli. Saya juga nggak seberapa tahu ini ya. Khalla yukhalli itu artinya apa ya? Apa ya? Ini biar tahu juga saya ya. Khalla yukhalli. Kalau khalwah ini ya beda ya nantinya. Kalau khalla yukhalli. Ya. Memberi kebebasan, membebaskan. Dan jadi dari kata khalwah itu kan bebas ya, membebaskan selainmu ya. Dan janganlah kamu membebaskan selain ghairaka, selain ini kok kausat ghairaka. Iya, ini harusnya ki ya. Ghairaki gitu ya. Dan janganlah kamu membebaskan selainmu. Membebaskan selainmu atas apa ini seperti kebiasaan ini. Ya. Nah, ya, jadi membiarkan orang-orang selainmu itu memiliki kebiasaan seperti ini. Iya. Membiarkan, ya, Ustaz. Ini kenapa tidak dibolehkan untuk mandi dulu? Ya, karena khawatir nanti sholatnya diakhirkan gitu ya. Kecuali kalau mandinya ini mandi junub ya, beda lagi nanti. Soalnya kata Ightisal dalam literasi fikih kita itu memang identiknya dengan makna mandi junub kalau Ightisal gitu ya. Ightisal sendiri. Tapi kalau kulihal ini kasusnya beda sendiri ya, konteksnya seperti apa nanti beda. Baik, mungkin lanjutannya untuk Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. تكلفنا أنفسكن فوق الطاقة وتستعنا بغيركن مع القدرة وتخالطن الناس من غير إفادة أو الاستفادة. لا تكلفنا أنفسكن فوق طاقة. Janganlah engkau menyuruh saja. Takallafat. Ya. Ini sebenarnya kurang ada tasdid ya di atasnya lam. Jadi harusnya kallafa yukallifu. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Nah, kallafa yukallifu itu artinya membebani. Janganlah kau menyuruh atau membebani dirimu fauqat taqati, di atas kesanggupanmu saja.
kesanggupannya. Tokoh ini boleh kemudian kita artikan kesanggupan, cuman Kemampuan. juga diartikan energi. Tokoh al-kahrubaiyah itu artinya adalah energi listrik. Tokoh al-kahrubaiyah. Kahruba, tokoh kahrubaiyah itu energi listrik. Lanjutannya, wala tasta'inna bi ghairi kunna ma'al qudrati. Dan janganlah engkau sering tolong menolong saja. Ista'an, meminta tolong. Oh, janganlah kau meminta tolong bi ghairi kunna. Di yang bukan itu saja. Iya, selainmu. Selainmu ma'a qudrati. Bersama dengan kesanggupan. Maksudnya gimana, Ustaz? Sama seiring dengan kesanggupan. Jadi maksudnya jangan kalian itu meminta tolong ke orang lain, sedangkan kalian ini sebenarnya sanggup gitu ya. Oh, iya. Jam terbang penerjemahnya masih luas banget. Jadi kalau mungkin menerjemahkan seperti Pak tadi langsung, mungkin saya nggak bisa ya. Saya juga mikir. Janganlah kamu meminta pertolongan, Ustaz. Sedangkan kamu bisa gitu, Ustaz. Iya, sedangkan kamu bisa. Wa tukhalidun nasa khalid itu Khalqun ya. Maksudnya berikhtilat gitu ya. Jadi jangan kalian bercampur baur dengan orang-orang gitu ya. Janganlah kalian bercampur baur dengan manusia min ghairi ifadah, selain mendapatkan manfaat saja. Nah, ya. Atau istifadah, atau memberi manfaat. Iya. Istifadah. Sebenarnya ifadah itu memberi manfaat ya. Memberi manfaat memberi manfaat, tapi kalau istifadah itu mengambil manfaat. Beda ya. Mengambil manfaat. Yes. Afada itu memberi manfaat, kalau istifadah mencari manfaat, meminta manfaat. Jadi mirip dengan istaghfaro. Istaghfaro kan diawali dengan hamzah dengan sin, itu memiliki makna talab atau meminta. Istaghfaro, istifada itu meminta maknanya. Kalau istaghfaro meminta ampun, kalau istifada meminta faedah. Kalau tadi ibadah tadi maksud meminta saja. Iya, memberi manfaat itu afada. Kalau istifadah mencari manfaat. Mencari manfaat. Jadi mufid itu berasal dari kata afada yufidu. Mufid itu kan bermanfaat ya. Nah, jadi memberi manfaat itu afada yufidu. Lanjutannya ke Bu Enda. Iya, Ustaz. Talbasu afqarul libasi wa tatamasya fi ayyi makanin wa tasta'dimu nafsaka lil ijabi ala ghairika. Ini anta ya, Ustaz ya? Iya, ini anta benar. Talbas gitu kan? Iya, la talbas. Jadi kalau anta tinggal yang awalnya domah kita jadikan sukun gitu aja. La talbas afqarul libasi wa la tatamasya. Apa, Ustaz? Wala tatamasya. Wala tatamasya karena ada sukun di situ ya. Ada tasdid. Hanya saja nanti alif lainnya yang mirip dengan ya ini hilang nanti. La tatamasya. Wala tatamasya fi ayyi makanin wala tasta'dim nafsaka lil ijabi ala ghairika. Dan janganlah kamu berpakaian afqor itu apa, Ustaz? Afqor dia isim tafdil ya. Jadi misalkan akbar itu juga isim tafdil juga. Afqor libas itu adalah pakaian yang paling afkhar, fakhir, yang membanggakan. Oh, membanggakan. Jadi dalam artian mungkin bisa jadi di sini istilahnya dalam fikih ada yang namanya libas syuhroh. Libas yang bikin orang itu ya membanggakan gitu ya. Itu juga ada seperti itu. Bahkan ketika suatu pakaian yang bukan suatu adat suatu daerah, itu seharusnya tidak dipakai dalam suatu daerah tertentu gitu ya. Jadi misalkan Allahu a'lam terkait dengan jubah itu seperti apa?
Karena jubah ini kan sebenarnya pakaian orang Arab gitu ya. Apakah kemudian ketika kita gunakan dalam keseharian kita di Indonesia itu sudah menjadi satu hal yang menjadikan kita itu syahir atau menjadi kita itu fakhar, bangga di situ. Apakah seperti itu juga Allahu a'lam. Tapi ala kulli hal saya sendiri jarang ya memakai jubah, khawatirnya nanti jadi libasus syuhrah seperti itu. Iya. Dan libasus syuhrah sendiri kurang bisa diterima sebenarnya dalam syariat kita. Jadi la talbas afkharul libas. Dan janganlah kamu berpakaian pakaian yang membanggakan, dan janganlah tatamasya, dan janganlah kamu berjalan ya Ustaz. Iya, bertamasya. Oh, dan janganlah kamu bertamasya di setiap tempat, dan watas takdim, dan janganlah kamu mengagungkan istilahnya ya. Ya, ini enggak sampai membanggakan juga saya. Mengagungkan dirimu bil ijabi ala ghairika. Ini ujub itu ya Ustaz ya? Benar. Ujub. Apa itu? Ujub itu apa bahasa Indonesianya Ustaz? Ujub itu apa ya? Ya, membanggakan diri apa tadi. Ujub bahasa Indonesianya. Ya istilahnya bangga diri, tinggi diri Ustaz. Boleh. Supaya nanti kita bisa tinggi diri dari yang lainnya. Atas yang lainnya. Ya. Ya. Ini masih ada lagi nggak? Udah ada kosong ya. Sudah cukup ini. Baik. Udah jam 10 Ustaz. Iya, Wenda. Udah ngantuk ini Wenda mungkinnya. Baik. Sampai dulu ya. Jadi tafadhol teman-teman sekalian, barangkali mau dicoba-coba latihan yang ada. Jadi memang kita pilihkan beberapa latihan yang saya kira cukup mudah dan memang paling bermanfaat ya, yang memang cukup untuk teman-teman nanti. Jadi yang lainnya tafadhol bisa dilatih. Kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, tafadhol saya buka di grup. Nanti bisa di-share di grup apa yang nggak bisa ya. Baik, mungkin ini dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah di hari Senin Pak tadi bisa ya, tapi hari Senin ya, Senin malam. Kalau Senin malam insya Allah bisa Ustaz. Tapi kalau Selasa malam itu Ustaz. Nah itu juga. Jadi untuk sementara kita kondisikan hari Senin malam dulu ya. Nanti untuk hari Selasanya seperti apa nanti kita lihat dulu. Baik Ustaz. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Senin malam ya seperti biasa di jam yang sama. Nanti untuk kelanjutannya seperti apa nanti kita bahas lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang terpapar COVID. Mudah-mudahan semuanya keluarga juga dijaga semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kafaratul majalis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa yakum.